Diketahui nilai tangen alfa yaitu minus 2,4, di mana alfanya itu diantara pi per 2 sampai pi. Berarti alfanya itu diantara 90 sampai 180. Berarti ini adalah di kuadran 2 ya. Dan aturannya untuk kuadran 2 yaitu yang bernilai positif hanya sinus. Berarti sinus dan kosekan maksudnya ya. Berarti di sini tangen alfanya minus karena memang benar minus karena alfanya sendiri terletak di kuadran 2. Tangen harus negatif ya, karena yang positif hanya sin dan kosek. Nah, kalau gitu ditanya adalah sin alfa. Berarti nilai sin alfa ini akan bernilai positif harusnya karena alfanya ini terletak di kuadran 2. Kalau kita ingin mencari sin alfa di sini, perbandingan dari sin alfa yaitu y per r ya, depan per miring. Di sini kalau kita gambarkan segitiganya, tapi nggak perlu ya, ini hanya memperjelas kenapa y per r untuk mengingat. Kalau ini alfanya, depan sudut itu y, sampingnya adalah x dan miringnya adalah r gitu ya. Nah, berarti datanya dikasih tahu yaitu tangen alfa itu sama dengan min 2,4. 2,4 itu 24 per 10 kalau kita bikin desimal. Dibagi 2 berarti min 12 per 5. Tangen sendiri perbandingan adalah y per x. Nah, kalau gitu kita melihat bahwa nilai y-nya yaitu 12 dan nilai x-nya yaitu 5. Untuk min ini hanya untuk menjelaskan dia berada di kuadran mana ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu memasukkan komponennya, nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah di kuadran 2 ya. Jadi min plus ini hanya menentukan dia terletak di kuadran mana. Jadi kita masukkan y-nya 12 ya, dan r-nya berarti kita mesti cari. Rumusnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Terlihat di segitiga ini juga kan Pitagoras, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X-nya 5, jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan r kuadrat. 25 ditambah 144 sama dengan r kuadrat, berarti r kuadrat itu 169 dan r-nya berarti akar dari 169 yaitu 13. R-nya berarti kita masukkan 13 dan untuk tanda di depannya kita buat positif ya. Positif nggak usah ditulis ya, karena aturannya dia di kuadran 2, sin pasti bernilai positif. Oke, sekarang kalau misalnya kita buat cos dah. Cos alfa itu adalah x per r. X-nya adalah 5 ya, X-nya 5, R-nya 13. Tapi hati-hati, di sini kita bermain di kuadran 2, cos negatif. Jadi kita masukin. Jadi penggunaan positif negatifnya nanti belakangan ya. Maksudnya jangan memasukkan min 12 ini sebagai y, walaupun sebenarnya kalau kita masukin ke rumus ini min 12 itu kalau kita kuadratin tetap aja jadi plus. Tapi ini akan memberi pengaruh dalam mengerjakan soal sin ini. Entah kalau kita masukin y-nya langsung min 12, entah nilainya salah ya, karena min 12 per 13 hasilnya minus, padahal dia lagi bermain di kuadran 2. Jadi hati-hati, min plus itu hanya tanda kuadrannya di